Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhania dengan NPMG 1F023042. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun sebelumnya. Untuk judul penelitian saya di sini sendiri yaitu adalah menganalisis analisis sentimen publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026 berdasarkan komentar YouTube menggunakan metode Naive Bayes untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Nah, untuk bidang ilmunya sendiri tentunya ada pada bidang ilmu sistem informasi dengan fokus pada data mining untuk menganalisis sentimen, kemudian pada text mining untuk pengelolaan data dan teks komentar dari media sosial, kemudian ada social media analytic untuk menganalisis opini dan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi berdasarkan komentar YouTube, kemudian ada NLP atau Natural Language Processing untuk pemrosesan bahasa alami pada data komentar, kemudian yang terakhir ada machine learning untuk yaitu penerapan algoritma Naive Bayes terhadap proses klasifikasi sentimen nantinya. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sekarang membuat masyarakat tuh semakin mudah untuk menyampaikan opini terhadap berbagai kondisi terhadap berbagai isu. Nah, tingginya penggunaan media sosial di Indonesia pun menunjukkan bahwa platform media digital itu memiliki pengaruh besar untuk pembentukan sebuah opini publik. Nah, pada Mei 2026, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terus meningkat hingga mencapai 17.445 dan bahkan per tanggal 13 Mei yang lalu nilai tukar rupiah menyentuh di harga 17.600 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini tentunya dapat berpengaruh pada inflasi terhadap barang impor dan daya beli masyarakat. Akibatnya, isu ini telah menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan dan menjadi perhatian publik pada media sosial, khususnya YouTube. Banyak video-video influencer bahkan berita-berita nasional yang membahas tentang depresiasi dari nilai tukar rupiah ini, sehingga pada kolom komentar pun berisi berbagai opini-opini mulai dari opini positif, negatif maupun netral terkait kondisi ekonomi. Namun, jumlah komentar yang sangat banyak membuat pemrosesan untuk mengidentifikasi hal tersebut menjadi sedikit lebih rumit. Oleh karena itu diperlukan metode otomatis untuk mengelompokkan opini masyarakat. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa membahas tentang isu politik ataupun ekonomi, namun untuk analisis terkait depresiasi nilai tukar rupiah itu masih terbatas, sehingga di sini penelitian akan dilakukan untuk menganalisis sentimen publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026 menggunakan metode Naive Bayes. Kenapa menggunakan metode ini? Karena beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode Naive Bayes itu berhasil digunakan dalam analisis sentimen media sosial. Tapi memang untuk fokus ke arah depresiasi nilai tukar rupiah itu masih terbatas. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran bagaimana persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu bagaimana sentimen publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026 berdasarkan komentar YouTube. Kemudian yang kedua ada bagaimana penerapan metode Naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen komentar YouTube terkait depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026. Kemudian yang ketiga ada bagaimana tingkat akurasi metode Naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah berdasarkan komentar YouTube. Kemudian yang keempat ada
bagaimana persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang tercermin dari hasil analisis sentimen komentar YouTube terkait depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026. Kemudian ada faktor-faktor ekonomi apa saja yang paling dominan dibahas masyarakat dalam komentar YouTube terkait depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026. Kemudian yang terakhir ada bagaimana hasil analisis sentimen dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran opini publik terhadap stabilitas ekonomi dan respon masyarakat terhadap kondisi pelemahan rupiah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada yang pertama untuk mengetahui sentimen publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026 berdasarkan komentar YouTube. Kemudian yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen komentar YouTube terkait depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026. Kemudian yang ketiga ada untuk mengetahui akurasi metode Naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah berdasarkan komentar YouTube. Kemudian yang keempat ada untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang tercermin dari hasil analisis sentimen komentar YouTube terkait depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026. Kemudian yang kelima ada untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi apa saja yang paling dominan dibahas oleh masyarakat dalam komentar YouTube terkait isu tersebut. Kemudian yang keenam ada untuk menganalisis bagaimana hasil analisis sentimen dapat dimanfaatkan dalam memberikan gambaran opini publik terhadap stabilitas ekonomi dan respon masyarakat terhadap kondisi pelemahan rupiah. Manfaat penelitiannya sendiri untuk manfaat teoritis adalah menambahkan referensi penelitian di bidang data mining, text mining, dan analisis sentimen, kemudian menjadi referensi penelitian terkait analisis sentimen isu ekonomi pada media sosial. Untuk manfaat praktisnya sendiri ada membantu pemerintah dan Bank Indonesia memahami bagaimana opini publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah. Kemudian ada memberikan gambaran persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menjadi acuan pengembangan sistem analisis sentimen berbasis media sosial. Selanjutnya adalah batasan penelitian ini. Untuk batasan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada analisis sentimen publik terhadap depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026 berdasarkan komentar pengguna YouTube. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa komentar dari video YouTube yang membahas depresiasi nilai tukar rupiah, kondisi ekonomi Indonesia, dan isu terkait pelemahan rupiah pada periode Mei 2026. Kemudian yang ketiga adalah proses pengambilan data dilakukan dengan teknik crawling atau scraping data dari platform YouTube. Kemudian yang keempat, penelitian ini hanya menganalisis komentar berbahasa Indonesia. Kemudian metode yang digunakan adalah Naive Bayes Classifier. Kemudian analisis sentimen dalam penelitian ini mengelompokkan komentar ke dalam kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Kemudian penelitian ini tidak membahas prediksi nilai tukar rupiah maupun analisis ekonomi makro secara mendalam, tetapi hanya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi berdasarkan opini pada komentar YouTube. Kemudian tahapan pengelolaan data pada penelitian ini meliputi data collection, pre-processing, labeling, pembobotan kata, klasifikasi sentimen, dan evaluasi model sehingga tidak masuk ke dalam tahap deployment. Kemudian ada evaluasi performa model yang akan menggunakan confusion matrix. Kemudian yang terakhir adalah penelitian ini hanya menggunakan komentar YouTube sebagai sumber data, tidak membandingkan dengan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Untuk deskripsi teori sendiri, di sini saya hanya memaparkan secara singkat terkait analisis sentimen, kemudian ada YouTube, kemudian apa itu depresiasi nilai tukar rupiah, kemudian tentang text mining, kemudian Naive Bayes Classifier, dan persepsi masyarakat. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan urutan bagaimana penelitian ini akan diselesaikan, dimulai dari kondisi awal di mana
kondisi awal merupakan berisi masalah yang terjadi dan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Kemudian terdapat landasan teorinya. Kemudian ada di sini variabel input, kemudian dan outputnya. Untuk input sendiri berupa komentar YouTube, kemudian data sentimen masyarakat, dan kata atau topik dominan yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian untuk outputnya akan menjadi sentimen berupa positif, negatif, ataupun netral, dan adanya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Tentunya untuk dari variabel input dan output ini dilakukanlah pengumpulan data menggunakan crawling. Kemudian ada di sini saya kurang menambahkan scraping ya. Jadi sebenarnya ada scraping, kemudian crawling, dan studi literatur. Kemudian ada pengumpulan data terkait depresiasi nilai rupiah dari instansi yang kredibel seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Kemudian setelah data dikumpulkan, akan dilakukan analisis data. Analisis data mulai dari pre-processing tadi, kemudian ada pembobotan, kemudian dilakukan klasifikasi, kemudian dilakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix tadi, kemudian hasil sentimen bisa divisualisasikan entah menggunakan diagram atau pie chart nanti, lalu akan dibuat word cloud-nya, kemudian akan dianalisis topik dominan dari penelitian ini. Kemudian untuk hasil akhir atau outputnya itu menjawab semua rumusan masalah dan tujuan dan isi dan sesuai dengan isi tujuan dari penelitian ini. Kemudian untuk manfaatnya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk hipotesisnya sendiri saya membuat 4 hipotesis. Yang pertama itu adalah untuk H1, metode Naive Bayes mampu mengklasifikasikan sentimen komentar YouTube terhadap depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026 dengan tingkat akurasi yang baik. Untuk H0-nya yang pasti merupakan kebalikan dari H1. Kemudian yang kedua ada sentimen negatif masyarakat lebih dominan dibandingkan sentimen positif terhadap depresiasi nilai tukar rupiah pada Mei 2026. Kemudian yang ketiga ada komentar YouTube terkait depresiasi nilai tukar rupiah mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kemudian yang keempat ada hasil analisis sentimen dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kekhawatiran dan respons masyarakat terhadap stabilitas ekonomi Indonesia akibat pelemahan rupiah. Semua hipotesis akan dibuktikan dengan menentukan taraf signifikansinya nanti. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian di sini terdapat metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan text mining menggunakan metode klasifikasi berupa Naive Bayes classifier. Kemudian untuk teknik analisis datanya nantinya akan dilakukan data collection, pengumpulan data, kemudian ada pre-processing data, kemudian ada TF-IDF yaitu untuk melakukan pembobotan kata, kemudian ada Naive Bayes untuk mengklasifikasikannya, kemudian ada evaluasi model menggunakan confusion matrix yang memuat akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian akan ada visualisasi sentimen dalam bentuk diagram, kemudian ada word cloud-nya dan analisis topik dominan nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian sendiri adalah menggunakan Python dan Google Colab, kemudian mengambil API dari YouTube dan menggunakan library seperti Pandas, kemudian NumPy, ada scikit-learn, kemudian ada Matplotlib, kemudian ada word cloud dan Seaborn. Untuk teknik pengumpulan datanya akan dilakukan studi literatur, kemudian ada crawling dan scraping. Untuk populasi dan sampelnya, populasi ini merupakan seluruh komentar YouTube yang membahas atau komentar yang berada
pada video-video yang membahas terkait depresiasi nilai tukar rupiah per Mei 2026, kemudian pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi ekonomi Indonesia selama periode Mei 2026. Untuk sampelnya sendiri pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik ini digunakan karena data dipilih berdasarkan karakteristik tertentu sehingga agar sesuai dengan tujuan penelitian ini. Untuk karakteristiknya sendiri itu berupa, yang pertama itu berbahasa Indonesia, kemudian relevan dengan kondisi ekonomi, dan yang terakhir itu tidak spam atau duplikat. Selanjutnya ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti menggunakan metode naive Bayes classifier dan TF-IDF. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja. Di sini bisa dilihat ada penelitian terkait analisis sentimen terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Di sini peneliti menggunakan metode naive Bayes classifier dan TF-IDF untuk pembobotan, dan hasil penelitian menunjukkan menggunakan 1009 komentar YouTube. Kemudian hasil klasifikasi menunjukkan 610 sentimen positif dan 399 negatif dengan akurasi model sebesar 78%. Nah, perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus penelitian sebelumnya ini berfokus kepada tokoh-tokoh publik, sedangkan penelitian ini akan membahas depresiasi nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi Indonesia. Kemudian selanjutnya bisa dilihat untuk penelitian ini yang kedua terkait sentimen masyarakat terhadap resesi ekonomi global menggunakan metode yang sama dengan hasil penelitian menggunakan 500 komentar YouTube, dan hasil penelitian memperoleh akurasi sebesar 84%, kemudian precision 75% dan recall 30%, serta F1 skornya sebesar 42,86%. Dengan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian sebelumnya membahas resesi ekonomi global, sedangkan penelitian ini berfokus pada depresiasi rupiah pada Mei 2026. Untuk penelitian selanjutnya bisa dilihat seperti opini publik terhadap debat capres, kemudian peran media sosial terhadap mengkonstruksi opini publik, kemudian yang lebih relevan adalah pengaruh suku bunga Fed dan nilai tukar depresiasi dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. Namun di sini menggunakan metode ECM, tapi untuk perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan ekonometrika, sedangkan penelitian ini akan menggunakan analisis sentimen berbasis text mining. Untuk jadwal penelitian sendiri secara gambaran kasarnya, untuk bulan pertama akan dilakukan studi literatur dan penyusunan proposal. Kemudian bulan kedua masih dilanjutkan penyusunan proposal, tetapi dibarengi dengan pengumpulan dan pre-processing data. Kemudian bulan ketiga akan dilakukan secara lanjut pengumpulan dan pre-processingnya. Kemudian akan diimplementasikan metode naive Bayes, dilanjutkan hingga bulan keempat dan dilakukan secara berbarengan dengan evaluasi dan analisis workload-nya. Kemudian di bulan kelima masih berlanjut evaluasi, analisis workload, dan dilakukan penyusunan untuk laporan akhir. Di bulan ke-6 akan lakukan revisi dan sidang skripsi serta dibarengi dengan lanjutan dari penyusunan laporan akhir. Mungkin untuk hanya sebatas ini presentasi terkait proposal penelitian saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.